Yo eliminasan, selamat datang di channel Video Film. Oke, di sini aku akan menceritakan sebuah film yaitu Cry Baby Periods Wedding. Itulah. Film ini dirilis tahun 2016. Film ini menceritakan seorang wanita yang berprofesi menjadi pelawak. Lalu dia bertemu seorang pria. Seketika dia jatuh cinta kepada pria itu, namun pria itu menolaknya karena dia memiliki sebuah penyakit. Apakah mereka berpacaran atau gimana? Simak video ini. Di awal scene, ada seorang pria yang sedang menuju rumah sakit. Dia bernama Yosuke. Lalu dia melihat seorang wanita di taman. Dia bernama Kanami Serizawa. Ora! Yosuke memperhatikan wanita itu terus-menerus. Pekerjaan Kanami adalah menjadi seorang badut. Dia juga bercita-cita menjadi pelawak profesional. Singkat cerita, selesai pekerjaan, Kanami menemui temannya karena mereka ada janji untuk mendatangi sebuah pesta. Perkenalkan, dia bernama Maki Inaba. Sampai di tempat pesta, di situ Kanami bertemu dengan Yosuke. Namun Kanami masih belum mengenal Yosuke, tapi Yosuke mengenal Kanami. Di saat Kanami berbincang tentang pekerjaannya kepada temannya, tiba-tiba Yosuke datang menantangnya untuk menunjukkan atraksinya. Namun di saat menunjukkan aksinya, dia tidak sengaja jatuh. Setelah selesai acara, Yosuke menawarinya menggendong gadis tersebut. Keesokan harinya, karena kejadian tadi malam, Kanami merasa kalau dia sedang jatuh cinta kepadanya. Lalu temannya datang untuk memberitahu untuk tidak mencintai Yosuke karena percuma saja. Keesokan harinya, Kanami berlatih dan Yosuke menghampirinya untuk memberikan semangat. Saat di bawah pohon, Yosuke bertanya, "Kenapa kamu menjadi badut?" Kanami memiliki semboyan, yaitu melakukan segalanya untukmu itu adalah kebahagiaanku, karena kebahagiaanmu itu adalah kebahagiaanku juga. Lalu Kanami mencoba membuat Yosuke tertawa. Karena tidak bisa membuat Yosuke tertawa, Kanami terpaksa menggelitikinya supaya dia tertawa. Namun, sejak kejadian itu mereka putus kontak. Kenapa? Nanti kalian tahu sebab musababnya. Kanami berpikiran Yosuke marah-marah karena menggelitikinya di waktu lalu. Di lain tempat, Yosuke sedang mencuci darahnya, dan di sebelah tempatnya ada seorang bapak-bapak. Orang itu suka berbicara, suka curhat, dan mencari topik yang seru. Karena itu, Yosuke nyaman berada di sana. Esokan harinya, dia ditunggu oleh Maki supaya segera memberitahu penyakitnya kepada Kanami. Namun dia masih ingin merahasiakannya. Di rumah sakit, hubungan antara Yosuke dan bapak-bapak itu semakin dekat. Malam harinya, Maki menelepon Yosuke untuk mendatanginya di sebuah kafe. Setelah sampai di tempat, Maki menyuruh Yosuke untuk menceritakan penyakitnya kepada Kanami. Lalu dia pergi. Saat mendekat, Yosuke mendengarkan kalau Kanami curhat tentang dia yang menyukai Yosuke. Saat Kanami sadar kalau di depannya adalah Yosuke, mereka pun keluar dari tempat tersebut. Di halte bus, Yosuke menolaknya dengan halus. Lalu dia memberitahu penyakitnya. Yosuke menderita penyakit itu sudah dari kecil. Namun baru kali ini penyakit itu kambuh. Sebab itu dia menolak Kanami karena tidak mau merepotkan dia. Lalu Yosuke bilang untuk tidak menghubunginya lagi. Setelah itu Kanami pergi dari tempat itu. Pagi hari, Yosuke mendapatkan kabar kalau bapak-bapak biasanya yang berada di sampingnya kemarin sedang kritis karena kelelahan beraktivitas. Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, dia memberikan sebuah surat kepada dokter namun tidak bisa membacanya. Lalu diberikan kepada Yosuke
karena mungkin bisa membacanya. Yosuke pun merasa itu yang akan terjadi selanjutnya kepadanya. Di saat pulang, Yosuke bertemu Kanami sambil membawa mobil karena Kanami belum menyerah untuk mencintai Yosuke. Dia membuat SIM supaya bisa mengantarkan Yosuke setiap hari ke rumah sakit. Namun, Yosuke memberitahu kalau untuk tidak mendekatinya lagi karena tidak lama lagi dia juga akan mati seperti bapak-bapak tadi. Dia pergi lalu Kanami mengejarnya. Di situ, Yosuke mengetahui kalau Kanami benar-benar mencintainya. Yosuke tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan setelah itu mereka pun resmi berpacaran. Di rumah sakit, dokternya mau melihat super imutnya Yosuke. Di taman, Kanami memberikan sebuah hidung badut kepada Yosuke sebagai pertanda kalau dia selalu ada di sampingnya. Lalu mereka berdua menuju ke taman pesta pernikahan. Di situ Kanami ingin mengundang semua keluarganya. Lalu Yosuke peka dan langsung melamar Kanami di situ juga. 逃げんなおいだって結婚しよう Singkat cerita, Yosuke pun bertemu dengan orang tua Kanami untuk meminta restu. Seminggu sebelum hari pernikahan, di malam harinya, Maki sedikit cemburu karena Yosuke merebut teman setianya. Dan setelah itu, Maki mengucapkan selamat pernikahan kepada Kanami. Sehari sebelum pernikahan, Kanami bekerja menjadi badut sambil Yosuke melihat dari belakang. Tiba-tiba Yosuke kehilangan kesadarannya. Lalu dia dibawa ke rumah sakit. Ibu Yosuke datang untuk menjenguk anaknya. Keesokan harinya, Kanami membersihkan kamar Yosuke dan membawa peralatan tidur ke kamar rumah sakit untuk menginap di sana. Di luar, dokter memberitahu kalau penyakit Yosuke semakin parah. Gejala pertamanya menunjukkan jika jari-jarinya mulai tremor dan setelah itu disusul dengan kematiannya. Jalan satu-satunya adalah operasi. Lalu dokter menyuruh Kanami memusyawarahkan hal tersebut dengan keluarganya. Kanami menuju ke mobil. Apa yang dilakukan dia di sana nanti kalian tahu. Di malam harinya, Kanami menyuruh Yosuke untuk mengisi formulir pendaftaran kakak. Keesokan harinya, Yosuke mengisi pendaftaran tersebut. Namun, dia tiba-tiba tidak bisa menulis. Di lain tempat, dokter itu sudah memvonis kalau Yosuke tidak bisa pulih kembali seperti sedia kala. Karena penyakitnya mulai menyebar di seluruh tubuhnya. Orang tuanya pun mulai menangis dan pasrah. Lalu Maki datang menjenguk Yosuke. Fakta terungkap kalau Kanami di mobil itu sedang menangis karena Kanami berusaha untuk tetap senyum di hadapan orang-orang. Singkat cerita, Kanami kembali ke kamar Yosuke. Di situ Yosuke memutuskan untuk menyudahi hubungan antara Kanami dan dia. Keesokan harinya, Yosuke ingin berbaikan dengan cara mengisi formulir pendaftaran kakak. Tetapi tiba-tiba temannya membawanya ke suatu tempat. Sesampainya di tempat tersebut, keluarganya dan teman-temannya berkumpul di sana. Di situ Yosuke masih kebingungan. Lalu Kanami menjelaskan kalau dia akan melamar Yosuke. Tujuan Kanami membuat acara tersebut supaya Yosuke tidak menangis terus, tapi dia juga bisa merasakan kebahagiaan dengan dirinya. Yosuke pun menerima lamarannya. Mereka pun menikah di sana dan saat itu juga. Di situ mereka berencana untuk membuat kenang-kenangan lebih banyak lagi, dan ternyata Yosuke masih menyimpan pemberian dari Kanami.
Waktu sudah berlalu. Di situ Yosuke berterima kasih kepada istrinya yaitu Kanami karena sudah memberinya kenang-kenangan yang sangat indah. Dan hari itu pun datang. Akhirnya Yosuke menghembuskan nafas terakhirnya dan disaksikan semua keluarganya. Mereka semua pun menangis, tapi sudah mengikhlaskan hal tersebut. Yosuke. Di suatu hari sebelum kematian Yosuke, dokter datang ke rumah Kanami. Dia memberikan sesuatu. Saat dibuka, di dalam bingkisan tersebut adalah cincin pernikahan yang dimana itu adalah pesanan dari Yosuke saat masih hidup. Lalu Kanami pun menangis karena merindukan Yosuke. Dan film pun tamat. Admin sangat tersentuh dengan film ini ya, karena kisahnya itu sangat mantap. Apalagi pas seorang wanita mencintai laki-laki apa adanya. Merangkum film romance membuat admin menjadi sad boy lagi. Oke lah, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian. Oke lah, the next video, bye bye.